Halo, selamat pagi, salam sehat. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, teacher minta anak-anak untuk yang pertama, cuci tangan, siapkan diri untuk belajar, mulai siapkan dari alat tulis, buku penanya, dan teacher minta tidak dalam posisi tiduran ya. Diusahakan dalam posisi duduk. Walaupun kita belajar dari rumah ya, diusahakan dalam posisi duduk. Oke, semua sudah siap? Sebelum memulai pembelajaran kita harus selalu mengucapkan syukur. Kita mengamalkan sila keberapa? Sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu berdoa. Jadi sekarang ambil sikap berdoa. Tangannya dikatupkan, matanya ditutup. Teacher ingatkan sekali lagi, dalam posisi duduk. Tidak boleh sambil berbaring. Mari kita mulai berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu mulai dari malam tadi hingga pagi hari ini. Sekarang kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami dan hindarilah kami dari rasa malas dan ngantuk, agar semua materi dalam pembelajaran ini dapat kami terima dan pahami dengan sungguh-sungguh. Jagalah selalu kesehatan kami, baik itu para teacher, suster, bapak mama kami, dan diri kami sendiri. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 1, yaitu hidup rukun, tapi kita masuk ke subtema 3, hidup rukun di sekolah, untuk pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat menentukan kalimat perintah dalam cerita dengan tepat. Yang kedua, anak-anak dapat menentukan kalimat perintah dalam teks percakapan dengan tepat. Yang ketiga, anak-anak dapat menentukan makna kalimat perintah dalam teks cerita atau percakapan dengan benar. Keempat, anak-anak dapat menjumlahkan bilangan ratusan dengan cara bersusun panjang dengan tepat. Yang kelima, anak-anak dapat menjumlahkan bilangan ratusan dengan cara bersusun pendek dengan benar. Yang keenam, anak-anak dapat mengidentifikasi penyelesaian operasi penjumlahan dalam soal cerita dengan tepat. Yang ketujuh, anak-anak dapat mengidentifikasi pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah dengan benar. Kedelapan, anak-anak dapat mengidentifikasi pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak dapat mengidentifikasi karya seni 2 dimensi dengan benar.
Nah, coba anak-anak perhatikan gambar. Pada gambar ini, siapa ya pada gambar ini? Ya, ibu guru bersama anak-anak. Pada gambar tadi kamu lihat ada kalimat apa? Siapa bisa baca? Ya, masuklah ke kelas dengan tertib. Coba kita semua ulang. Masuklah ke kelas dengan tertib. Nah, anak-anak, kalau kita melihat kalimat ini adalah perintah dari ibu guru kepada anak-anak untuk masuk kelas. Karena ini isinya berupa perintah dari ibu guru, maka kalimat ini kita sebut kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah adalah yang pertama, menggunakan akhiran lah atau kan pada kata kerja. Yang kedua, akhir kalimat menggunakan tanda seru. Artinya, ketika kalimat itu ditulis, kalian harus sertakan dengan tanda seru. Akhiran adalah suku kata yang ditambahkan pada kata kerja. Nah, tadi kata kerjanya adalah masuk, menyuruh siswa untuk masuk. Untuk menggarisbawahi atau menjadi kalimat perintah yang lebih tegas, maka ditambah dengan lah, sehingga menjadi masuklah. Masuklah ke kelas dengan tertib. Yang berikut, kata kerja adalah kata yang menunjukkan kegiatan untuk melakukan sesuatu. Nah, lebih jelas kita lihat pada contoh. Sean, ambillah buku itu. Atau Sean, ambilkan buku itu. Nah, kalimat yang sama pada kata ambil bisa ditambah dengan akhiran lah, bisa juga ditambah dengan akhiran kan. Kata kerja tadi kita sudah belajar bahwa menunjukkan kegiatan melakukan sesuatu. Di sini kegiatan yang dibuat oleh Sehan adalah ambil. Nah, untuk menegaskan perintah dari guru kepada Sehan, maka kata ambil itu ditambahkan dengan lah menjadi Sehan, ambillah buku itu. Sehan, ambilkan buku itu. Nah, kalau pada kalimat ini ditulis diakhiri dengan tanda seru, maka nada kita untuk menyampaikan kalimat ini pun sedikit lebih tegas, berbeda daripada perintah-perintah yang lain. Sean, ambillah buku itu. Sean, ambilkan buku itu. Itu nada kalimat perintah. Kalimat perintah bisa kita dapatkan dalam teks percakapan, bacaan, juga dalam teks lagu. Contoh, dengarkan baik-baik bacaan pendek ini. Ibu Rina adalah guru kelas 2. Ketika bel berbunyi, Ibu Rina meminta anak-anak berbaris di depan kelas. Anak-anak pun berbaris. Ibu Rina berkata, "Anak-anak, masuklah ke dalam kelas." Anak-anak pun masuk dengan tertib. Nah, anak-anak, dalam cerita tadi ada juga kalimat perintah. Nah, siapa masih ingat? Kira-kira bagaimana bunyi kalimat perintah tadi? Ya,
Anak-anak, masuklah ke dalam kelas. Kata yang menunjukkan kegiatan yang kita sebut dengan kata kerja adalah apa? Ya, masuklah. Kata dasarnya atau kata asalnya masuk. Di sini ditambah dengan akhiran lah untuk menegaskan perintah itu. Kata masuk ditambah akhiran lah menjadi masuklah. Kata masuklah menjadi kata yang menunjukkan perintah untuk masuk ke dalam kelas. Contoh lain, coba kita dengarkan percakapan berikut. Teman-teman, kata Pak Guru, hari ini kita berolahraga. Olahraga apa, Andre? Bermain futsal. Hore! Kristan, bawalah bola futsal ini ke lapangan. Baiklah. Nah, anak-anak, sudah dengarkan percakapan antara Kristan dan Andre? Siapa ingat kalimat perintah mana yang ada dalam percakapan tadi? Ya, bawalah bola futsal ini ke lapangan. Nah, anak-anak, lihat cara menulis kalimat perintah. Tadi teacher sudah katakan ya, pada akhir kalimat perintah ditambah dengan tanda seru. Nah, tanda seru bukan kita hanya pasang saja di akhir kalimat, tetapi kita punya nada juga. Nada atau suara kita menunjukkan seru atau perintah. Nah, anak-anak, mengapa disebut kalimat perintah? Karena pada kata kerja dirangkaikan dengan akhiran lah, itu mempertegas apa yang hendak dikerjakan. Dalam percakapan tadi, katanya adalah bawa ditambah dengan lah menjadi bawalah. Dan yang berikut disebut kalimat perintah karena di akhir kalimat ada tanda seru. Maksud apa kalimat perintah tadi? Bawalah bola futsal ini ke lapangan. Itu maksudnya apa? Apa maksudnya? Iya, Andre menyuruh Kristan membawa bola futsal ke lapangan. Nah, dalam pertandingan di lapangan ada yang menang, ada yang kalah. Nah, ternyata dalam perlombaan itu grup A nilainya 3, grup B nilainya 5. Maka yang menang adalah ya grup B. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan belajar tentang bilangan. Tetapi pada pelajaran-pelajaran sebelumnya kita kan sudah belajar bilangan, tapi bilangan ratusan ya. Ingat baik-baik, bilangan ratusan itu terdiri dari berapa angka? Ya, terdiri dari 3 angka, yaitu bilangan paling depan itu ratusan, di tengah bilangan puluhan, dan paling belakang adalah bilangan satuan. Nah, mari kita lihat contohnya. Lihat baik-baik. Coba semua baca angka berapa yang teacher tuliskan ini. Ayo. 315. Nah, 315. Angka paling depan angka berapa? Iya, angka 3. Di sini tempatnya adalah ratusan. Angka paling tengah, teacher ulang ya. Di depan ini angka 3 menempati tempat ratusan. Nilainya berapa? 300. Bilangan di tengah menempati tempat puluhan. Berapa angkanya?
berapa puluhannya? Ya, 1 puluhan. Nilainya 10. Dan paling belakang angka 5 menempati tempat satuan. Nilainya ya tetap 5. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar menjumlahkan bilangan bersusun. Menjumlahkan bilangan bersusun tapi dengan cara yang panjang. Mengapa disebut cara panjang? Karena bilangan itu sebelum dijumlahkan diuraikan dulu atas ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, kita lihat langkah-langkah penjumlahan bersusun panjang. Yang paling pertama, bilangan yang dijumlahkan ditulis susun ke bawah. Selanjutnya, bilangan itu diuraikan berdasarkan nilai tempat. Ratusannya, puluhan, dan satuannya yang nanti juga ditulis secara bersusun. Bilangan-bilangan yang hendak dijumlahkan itu yang sudah diuraikan atas ratusan, puluhan, dan satuan yang disusun ke bawah tadi harus sesuai dengan nilai tempatnya. Kelompok ratusan sama lurus dari atas ke bawah. Begitu juga kelompok puluhan harus lurus, bilangan yang di atas, puluhan yang di atas, dan puluhan yang di bawahnya. Begitu juga kelompok satuan, lurus dengan satuan. Setelah itu kita akan mulai menjumlahkan. Kita menjumlahkan selalu mulai dari belakang atau dari angka satuan. Jika hasil penjumlahan bilangan satuan lebih dari 10, maka 10 kita pindahkan dan dijumlahkan dengan bilangan puluhan. Sisanya ditulis lurus dengan bilangan satuan. Artinya yang sisa pasti bilangan satuan kan? Yang keenam, jika bilangan puluhan dijumlahkan lebih dari 100, maka 100 digabung dengan angka ratusan. Yang sisanya tentu puluhan ditulis lurus dengan angka puluhan. Yang ketujuh, bilangan yang dipindahkan tadi dijumlahkan dengan bilangan ratusan dan ditulis hasilnya. Untuk lebih jelas, mari kita lihat dalam contoh. Coba kalian baca. 136 ditambah 127. Nah, sesuai dengan langkah-langkah yang teacher sudah jelaskan tadi, dan ini adalah penjumlahan bersusun panjang, maka kita menguraikan dulu atas ratusan, puluhan, dan satuan untuk kedua bilangan itu. Yang pertama di atas 136. Kita akan menguraikan atas ratusan, puluhan, dan satuan menjadi 100 tambah 30 tambah 6. Begitu juga 127 kita akan uraikan ratusan, puluhan, dan satuan menjadi 100 tambah 20 tambah 7. Nah, coba kalian lihat. Ratusan kan lurus dengan ratusan. Kedua bilangan itu mempunyai angka ratusan yang sama, yaitu 100. Lurus juga dengan 100. Lalu angka puluhan untuk 136 adalah 30. Nanti lurus dengan angka 20 pada bilangan 127. Begitu juga dengan angka satuan. Satuan untuk bilangan 136 adalah 6. Dan untuk bilangan satuan pada angka 127 adalah 7. 6 lurus dengan 7 karena mereka satu kelompok, yaitu satuan. Kita akan menjumlahkan. Kita mulai dari belakang. 6 ditambah 7.
Siapa tahu? Iya, 13. 6 tambah 7 berapa? 13. Nah, 6 dan 7 ini adalah tempat satuan. Hasil penjumlahannya 13. 13 itu bukan lagi angka satuan, tetapi angka puluhan. Sudah ada 2 angka ini berarti angka puluhan. Oleh karena itu, kita akan pisahkan. Puluhan harus mengelompokkan diri dengan puluhan dan satuan dengan satuan. Angka 13 ini satuannya mana? Iya, angka 3. Jadi 3 nantinya ditulis lurus dengan 6 dan 7. Sedangkan 10-nya kita akan tambahkan atau kita pindahkan ke kelompok puluhan. Nah, puluhannya tadi kalau kita jumlahkan dari atas 30 tambah 20 adalah 50. Nah, 50 sekarang sudah tambah dengan 10. 10 yang kita dapatkan dari hasil penjumlahan bilangan 6 dan 7 yang menghasilkan puluhan. 10-nya kita pindahkan, ditambahkan dengan 50. Dan ratusannya 100 tambah 100 menjadi 200. Sehingga menjadi 200 tambah 50 yang merupakan penjumlahan 30-an 30 dan 20 ditambah dengan 10 dari hasil penjumlahan 6 dan 7 yang menghasilkan angka puluhan yang teacher sudah jelaskan tadi. Sehingga hasilnya menjadi 200 tambah. Nah, puluhan kita kelompokkan ya. Berarti 50 tambah 10 menjadi 60. Baru kita tambahkan dengan satuannya 3. Sehingga menjadi 200 tambah 60 tambah 3 menjadi 263. Nah, anak-anak, tadi kita belajar penjumlahan bilangan ratusan dengan cara bersusun panjang. Sekarang kita juga bisa belajar penjumlahan dengan cara bersusun pendek atau yang lebih cepat. Nah, langkah-langkah untuk menjumlahkan 2 bilangan dengan cara bersusun pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, bilangan yang mau dijumlahkan ditulis bersusun ke bawah. 2, bilangan itu disusun sesuai nilai tempat, yaitu ratusan lurus dengan ratusan, puluhan lurus dengan puluhan, dan satuan lurus dengan satuan. Yang ketiga, menjumlahkan bilangan satuan terlebih dahulu. Jika penjumlahan bilangan satuan lebih dari 10, maka bilangan puluhan ditulis di atas kelompok puluhan dengan menuliskan angka depan dan sisanya ditulis di tempat satuan. Yang kelima, bilangan itu dijumlahkan dengan bilangan puluhan. Yang keenam, jika jumlahnya lebih dari 100, maka 100 dipindahkan di atas angka ratusan dengan menuliskan angka depan. Angka belakang ditulis di bawah angka puluhan. Dan langkah yang berikutnya, bilangan itu dijumlahkan dengan ratusan dan ditulis hasilnya. Nah, untuk lebih jelas kita lihat pada contoh. Lihat ya, 136 tambah 127. Di sini kita tidak uraikan lagi seperti tadi 100 tambah 30 tambah 6, 100 tambah 20 tambah 7. Tetapi ditulis
langsung dijumlahkan bilangannya, karena itu disebut penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Nah, di sini 136 ini 6 lurus dengan 7 karena mereka sama-sama kelompok apa? Satuan. 3 lurus dengan 2 karena sama-sama kelompok puluhan, dan 1 lurus dengan satuan karena keduanya sama-sama kelompok ratusan. Kita akan menjumlahkan mulai dari satuan. Perhatikan ke sini. Ya, 6 tambah 7. Berapa hasilnya? Ya, 13. 13 ini sudah menjadi angka puluhan. Berarti angka depannya kita ingat atau kita letakkan di atas angka puluhan, karena itu sebenarnya adalah angka puluhan, sehingga ditulis 3, disimpan 1 di atas 3 dan 2. Selanjutnya bilangan yang kita simpan di atas kita jumlahkan dengan 3 dan 2. Ketiganya itu adalah angka puluhan. 1 tambah 3 tambah 2 menjadi 6. Nah, kita tulis lurus dengan angka puluhan. Selanjutnya kita akan menjumlahkan bilangan ratusan, yaitu 1 tambah 1 menjadi 2. Sehingga hasilnya menjadi 263. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar menjumlahkan bilangan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, sekarang kita dapat menyelesaikan penjumlahan melalui soal-soal cerita yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh, siswa-siswi SDK Maria Ferrari terdiri dari 125 orang laki-laki dan 117 orang anak perempuan. Berapa jumlah keseluruhan siswa-siswi SDK Maria Ferrari? Nah, cerita ini kita akan menghitung jumlah semua anak SDK Maria Ferrari. Nah, cara mengerjakannya seperti berikut. Ada langkah-langkah mengerjakannya. Langkah yang pertama diketahui. Artinya apa yang kita tahu dalam cerita tadi. Jadi diketahui jumlah anak laki-laki SDK Maria Ferrari 125 anak dan jumlah anak perempuan SDK Maria Ferrari 117 orang. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua ditanya. Apa yang ditanya dalam citra di atas? Pertanyaannya adalah berapa jumlah keseluruhan anak-anak di SDK Maria Ferrari? Iya. Dan langkah yang terakhir kita mengerjakannya atau dijawab. Di sini yang teacher tampilkan ini dengan cara bersusun apa tadi? Siapa masih ingat? Ya, bersusun panjang. Mengapa? Karena diuraikan atas ratusan dan puluhan juga satuan, ya. Nah, kita mulai. Dari mana kita menjumlahkan sebuah bilangan? Dari angka satuan, puluhan atau ratusan? Iya, dari belakang, dan di belakang itu adalah angka satuan. Kita mulai ya. 5 tambah 7 berapa? Ya, 12. Kita tulis dulu 12. Selanjutnya puluhannya 20 tambah 10. Ya, 30. Tulis
Berikut ratusan, 100 tambah 100. Iya, 200. Nah, hasil yang kita dapat di bawah ini 200 tambah 30 tambah 12. Di sini pada angka satuan kita lihat ternyata menghasilkan 12 dari penjumlahan 5 dan 7. Maka siapa masih ingat apa yang harus kita buat? Iya, kita akan mengambil 10 dari 12, kita kelompokkan ke deretan puluhan, karena 10 itu adalah bilangan puluhan. Sedangkan 2 kita lepas di situ. Nah, sehingga menjadi 200 tambah 30 tambah dengan 10 yang tadi diambil dari 12 baru ditambah dengan 2, sehingga hasilnya menjadi 200 tambah 30 tambah 10 itu berapa? Ya, 40. 200 tambah 40 tambah 2 menjadi 242. Jadi jumlah keseluruhan siswa di SDK Maria Ferrari ada berapa orang? Ya, 242 orang. Setelah masuk dalam kelas dengan tertib, ibu guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa pagi sebelum pembelajaran dimulai. Ya, sikap yang baik saat kita berdoa yaitu tetap tenang di tempat duduk kita masing-masing dan tidak boleh saling mengganggu atau berbicara saat sedang berdoa. Pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah, contohnya yang pertama, mempersilakan teman yang akan beribadah. Yang kedua, berdoa bersama sebelum belajar di kelas, walaupun kita memiliki perbedaan agama. Yang ketiga, berteman tanpa memandang perbedaan agama. Dan yang keempat, menghormati teman yang berbeda agama, seperti saat kita sedang berdoa di kelas kita dan teman-teman kita yang beragama Katolik misalnya sedang berdoa dalam posisi berdiri, kita yang memiliki agama yang berbeda, kita menghormati teman-teman kita yang beragama Katolik sedang berdoa, kita juga mengambil sikap dalam posisi berdiri yang sama, walaupun kita berdoa dengan cara yang berbeda. Ayo kita perhatikan gambar berikut. Ya, mereka sedang apa? Iya, teman kita yang ada di tengah ini sedang melerai dua temannya yang sedang berkelahi. Temannya yang berdua berkelahi karena tidak sopan saat bermain di sekolah dan karena menggunakan bahasa yang kasar. Nah, contoh pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah, salah satunya yang pertama itu kita menggunakan bahasa yang santun atau bahasa yang sopan saat berbicara dengan guru dan teman. Yang kedua, menolong teman yang mengalami kesulitan. Misalnya ada teman kita yang lupa bawa penghapus, kita punya penghapusnya 2, kita bisa membagikan atau meminjamkan kepada teman kita. Begitupun misalnya kita ketemu teman kita yang terjatuh di tangga depan kelas, kita bisa membantunya dengan membawanya ke ruang UKS. Nah, coba perhatikan gambar berikut.
siapa yang suka menggambar? Teacher yakin pasti anak-anak teacher pada suka menggambar. Nah, ketiga gambar ini memiliki corak warna yang berbeda. Gambar pertama ini dia menggambarkan tentang taman bermain. Gambar yang kedua, taman teacher karena ada bunga, ada perbukitan kecil dan ada pohon. Dan siapa tahu gambar yang ketiga? Gambar lingkungan sekolah walaupun hanya ada satu gedung. Kenapa kita katakan ini adalah gambar sekolah? Gedung sekolah karena lingkungan sekolah. Karena ada tiang bendera di tengah-tengahnya. Gambar yang tadi 3 itu dibuat dengan coretan alat tulis pada media gambar. Media gambar dapat berupa kertas, daun, kain, atau papan. Gambar dapat diwarnai dengan pensil warna, krayon, atau spidol warna. Menggambar dapat dilakukan dengan mengamati objek secara langsung atau hal yang ingin kita gambar, benda yang ingin kita gambar, atau lingkungan yang ingin kita gambar, atau bisa juga kita membayangkannya. Menggambar dengan cara membayangkan atau kita menghayal disebut menggambar imajinatif. Gambar imajinatif dibuat berdasarkan khayalan atau angan-angan. Contohnya, dia berhayal tentang sekolah di atas awan. Nah, gambar di samping atau gambar di bawah ini adalah contoh karya 2 dimensi. Karya 2 dimensi adalah karya yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan hanya dapat dilihat dari satu arah saja, yaitu dari arah depan, di mana depan itu terdapat gambarnya. Ini hayalannya dia tentang sekolah di atas awan. Sebelum menggambar, kita harus memperhatikan beberapa langkah berikut. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Yang kedua, kita membuat sketsa. Kemudian kita mewarnai. Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Alat dan bahannya, yang pertama pensil gambar, yang kedua kertas atau buku gambar, yang ketiga krayon, keempat pensil warna dan juga spidol warna, dan yang terakhir jangan lupa penghapus. Langkah selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar berupa garis. Ada juga sketsa ini digambar dengan menggabungkan beberapa garis. Macam-macam garis seperti berikut. Yang pertama sini teacher jelaskan di sini ada garis lurus. Ini posisinya dia begini. Walaupun dimiringkan seperti ini, dia tetap lurus, tidak bengkok-bengkok. Yang kedua, garis melengkung. Dia ini, oke, lihat di sini ya contohnya. Yang ketiga, zigzag, seperti kita tulis huruf Z. Ini seperti ini. Dan spiral, dia berbentuk seperti obat nyamuk. Berputar, berlanjut terus. Dan garis gelombang. Berikut
teacher tampilkan persiapan yang dilakukan dia untuk menggambar khayalannya atau menggambar imajinatif yang dia pikirkan di angan-angan tentang sekolah di atas awan. Pertama, dia menyiapkan media, alat dan bahan. Medianya itu kertas gambar, alat dan bahannya itu penghapus, penggaris, pensil warna, dan pensil. Yang kedua, dia mulai menggambar awan dengan membuat sketsa dengan garis apa ini? Ya, dengan garis lengkung. Atau ini lebih tepatnya garis gelombang. Dan yang ketiga, dia mulai menggambar bangunan sekolahnya dengan garis lurus. Di sini dia menggambar tiang bendera sebagai salah satu ciri khas dari bangunan sekolah. Kemudian dia mewarnai, namun di sini karena gambar kita warnanya hitam putih tidak nampak jelas. Dan yang keenam, gambar sekolah telah jadi, dan ini benar menunjukkan bahwa khayalan dia tentang sekolah di atas awan benar-benar diwujudkan dalam gambar imajinatifnya. Sebagai bahan latihan, anak-anak perhatikan di buku pupena juga ada contoh sketsa ini. Ada yang kita buat menyerupai bentuk sketsa ikan, gambar ikan. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan hasil sketsa. Sebagai bahan latihan, teacher minta anak-anak membuat sketsa ini di 1 lembar kertas HVS. Teacher berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bisa mengerjakan semua tugas yang teacher berikan dengan bantuan Bapak dan Mama. Teacher juga berharap anak-anak selalu mematuhi protokol kesehatan dan juga harus tetap dalam keadaan semangat mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Sebelum selesai, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Jadi anak-anakku sekalian, teacher tegaskan kembali untuk selalu belajar, berlatih membaca, menulis, dan berhitung. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Jika anak-anakku mengalami kesulitan dalam materi ini, anak-anakku yang manis bisa bertanya kepada orang tua, bisa juga bertanya kepada teacher. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bye.